Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam Jakarta. Yang kami hormati Bapak Haji Jajang Abdurrahim MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Abdurrahman SAG MSI. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Banknas Provinsi Jawa Barat periode tahun 2020-2025, Bapak Dr. Haji Ahmad Ridwan SEMM. Yang saya hormati Katim Peningkatan Kualitas Pembinaan Pengawasan dan Pemberdayaan Zakat Wakaf, Bapak Haji Muhammad Ifai SHUM MSI. Yang saya hormati para peserta, alhamdulillah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berkah dan karunia-Nya. Kita bisa bersilaturahim tentunya dalam mengikuti bimbingan teknis pembekalan verifikator pendaftaran kalau wakaf AIW. Insya Allah keberadaan kita ini sebagai khadimus ummah akan memberikan manfaat kepada masyarakat, dan untuk itu terima kasih atas kehadirannya, dan semoga nanti apa yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat diimplementasikan di masyarakat. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kakak beliau yang saya hormati, kegiatan fintech pembekalan verifikator pendaftaran tanah wakaf ini adalah merupakan program prioritas pada seksi pemberdayaan zakat dan wakaf tahun anggaran 2025. Tentu masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar dalam elektronik atau ikrar wakaf (IW) yang merupakan sistem pendaftaran tanah wakaf secara digital melalui aplikasi Sistem Informasi Wakaf atau yang kita kenal SIWAK yang dikelola oleh Kementerian Agama. Sistem ini dibuat untuk mempermudah pembuatan akta ikrar wakaf agar lebih cepat, aman, dan transparan tentunya, dengan semua data tersimpan secara digital. Dengan tertibnya administrasi tentunya harta benda wakaf dapat aman dan juga memudahkan dalam pelaksanaan pendataan harta benda wakaf khususnya di Provinsi Jawa Barat. Karena begitu pentingnya harta benda wakaf untuk kita amankan dan pelihara, karena itu semua adalah tugas bersama untuk menjaga dan merawatnya agar manfaat untuk umat di Jawa Barat. Bapak kakak beliau yang saya hormati, sehubungan dengan kegiatan ini tentunya kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang wakaf, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Adapun tempat pelaksanaan kegiatan BIMTEK
Pembekalan verifikator pendaftaran tanah wakaf dilaksanakan pada hari Kamis sampai dengan Jumat 4 sampai dengan 5 Desember 2025 bertempat di Grand Asteria Hotel dan Convention yang beralamat Jalan Raja Pejuang nomor 45 Kota Bandung. Adapun peserta yang hadir adalah diantaranya adalah Kepala Seksi atau Penyelenggara Zakat dan Wakaf se-Jawa Barat, kemudian juga PRC dari Operator Siwak se-Jawa Barat dengan jumlah seluruhnya adalah sebanyak 92 orang. Adapun materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini yang pertama adalah kolaborasi dan sinergi pengelolaan tanah wakaf di Jawa Barat, kemudian juga terkait aplikasi EAIW dan penerapannya yang akan disampaikan oleh konsultan aplikasi. Adapun tujuan kegiatan ini pertama adalah sebagai upaya menguatkan pemahaman dan penerapan aplikasi EAIW tanah wakaf hingga terbitnya EAIW. Yang kedua sebagai ajang silaturahim sekaligus memantau, mengantisipasi dan merespon perkembangan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun pendanaan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Tentu diketahui bahwa kegiatan ini sedianya merupakan kegiatan pusat, namun di akhir-akhir waktu bahwa anggaran itu dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di akhir-akhir bulan, sehingga pelaksananya ini baru bisa dilaksanakan pada hari ini. Demikian laporan ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum laporan ini diakhiri, kami berkenan Pak Kamil untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para tamu undangan yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan dan simak bersama sambutan dan arahan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Haji Dudul Rahman MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang dihormati para pimpinan zakat dan wakaf pada kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yang menghormati rekan kami dan mitra kami dari Basnas, terima kasih sudah hadir. Bapak dan Ibu para kepala seksi Jakarta di Kabupaten Kota dan para peserta yang kami muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul memenuhi undangan kami, yang tentunya ini adalah program yang harus kita sempurnakan berkaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang pasti Bapak dan Ibu bahwa di akhir tahun ini banyak kegiatan yang melibatkan Kementerian Agama Pusat dan daerah. Kami sangat menyambut baik ya kaitan dengan beberapa kegiatan-kegiatan ini, dan tentunya apa yang menjadi kegiatan yang sifatnya membangun kebersamaan kita, layanan kita sebagaimana tugas dan fungsi kita adalah melayani
bagian dari amal soleh. Nah untuk itu tentunya panitia sengaja mengundang Bapak dan Ibu hari ini bahwa kegiatan ini bukan hanya untuk berkumpul saja, tapi ada nilai action, jadi nilai dampak, di mana dampak kita ini adalah bergerak untuk memverifikasi kaitan dengan tanah wakaf yang ada di Jawa Barat ini. Jadi kalau kita melihat potensi wakaf, baik itu wakaf yang diberikan oleh muwakif kepada kita, tentunya ini makin banyak sekali. Jadi hampir mengalahkan tanah-tanah yang tentunya yang dipakai oleh lembaga atau bank. Tanah wakaf kita ini mulai dari pendidikan keagamaan, ya, mulai dari pondok pesantren dan juga sarana ibadah, termasuk juga yang berkaitan dengan wakaf-wakaf yang lainnya, itu jauh lebih besar sekali. Apalagi potensi zakat wakaf di Jawa Barat ini, baik itu yang tentunya untuk produktif, itu sangat besar sekali. Nah, makanya sekarang ini Kementerian Agama harus bisa dan mampu memberikan solusi kaitan dengan bagaimana kita ini menjadi solusi kepada masyarakat kaitan dengan kesejahteraan. Karena dari wakaf ini bisa menjadikan kesejahteraan bagi kita semua. Apalagi wakaf yang tentunya sudah menjadi fondasi wala yuhabu wala yurasu wala yubanu, kan? Tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan dan juga tidak boleh diwariskan. Tapi nomenklatur sekarang ini banyak wakaf-wakaf yang berdekat. Makanya dengan PID Indonesia itu ada tanah produktif. Maka tanah wakaf yang produktif itu harus bisa digali, harus bisa dipacu kaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan dari kemaslahatan umat Islam. Jadi kalau di kota-kota besar, untuk wakaf masjid umpamanya, jadi di bawahnya itu bisa toko atau ruko, di atasnya bisa dijadikan pesantren. Jadi nilai ibadahnya itu tidak akan hilang kaitan dengan tanah wakaf. Nah, kemajuan sekarang inilah yang tentunya harus kita dorong, harus kita support kaitan dengan bagaimana Bapak dan Ibu sekalian, apalagi para kepala seksi dan juga para pelaku di wakaf, wakaf di daerah masing-masing harus memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat tersebut. Nah, tantangan untuk wakaf sekarang ini diantaranya banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Itu tantangan berikut. Maka solusi kita Kementerian KPR, ya, entah di kantor entah itu tata ruang. Jadi sudah berkolaborasi dengan Kementerian. Jadi yang namanya layanan untuk keagamaan, layanan untuk bidang keagamaan atau rumah ibadah, tentunya ada rukhsah dan menjadi prioritas bagi kantor pertanahan untuk melakukan sertifikat tanah. Yang kedua, tentunya tantangan bagi kita pada itu adalah sengketa batas tanah. Dan ini juga kalau masalah tanah itu cepat, jadi cepat langsung lagi. Kamu langsung pasir di sawah kan
waktu guys. Karena apa? Kalau tanah itu, apalagi yang namanya tanah itu ada sejarah tanah, ada yang namanya siapa dan dari mana dan sebagainya. Nah itu tentunya sudah di verifikator oleh Badan Pertanahan itu sesuai dengan dimodernkan ya, kaitan dengan verifikasi. Makanya kalaupun umpamanya ada seseorang yang mengaku bahwa warisan dia di Walanda atau Naon, bahwa itu tidak benar. Jadi di Badan Pertanahan itu sudah modern bahwa tanah ini sudah siapa, riwayat apa tanahnya dari mana dan sebagainya. Yang ketiga tentunya dokumen wakaf lama yang kurang jelas atau rusak. Ini juga sama. Jadi saya ingat pengalaman di kantor urusan agama bahwa kadang-kadang akar wakaf itu di mana disimpan dulu. Ya. Jadi memang di satu sisi ya, karena kita adalah bagian dari tugas ya, panggilan tugas kita. Nah di satu sisi lagi ya kita tentunya untuk memverifikator itu meren dulu ayat naik motor gitu kan, di satu sisi seperti itu. Nah, tapi tentunya saya yakin wajah-wajah yang di sini wajah-wajah yang jelas dan wajah-wajah yang mukhlis. Kalau ikhlas itu kan bisa, kalau ikhlas itu bisa di TikTok ya. Jadi kalau nulis itu ya cuma pengalaman, tidak ada buruh, tidak ada medsos ya. Nah, jadi kita baru yang namanya ikhlas gitu. Jadi kalau ikhlas itu kadang-kadang ya kita disampaikan kepada orang lain yang melalui media sosial dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini Bapak dan Ibu sekalian, dokumen lama ini tentunya harus menjadi inovasi bagi Bapak dan Ibu kaitan dengan bagaimana kelengkapan dan data. Jadi kalau data itu sudah ada sebetulnya data di dalam di Lauhul Mahfuz, ini sudah sah. Jadi data itu sudah ada. Makanya kami yakin bahwa inovasi Bapak dan Ibu sekalian adalah mampu menggerakkan ya, kaitan dengan wakaf menjadi support, menjadi bagian yang tentunya membangun kebersamaan bagi kita, baik itu para nadir wakaf dan untuk kemaslahatan bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tantangan bagi kita, verifikator wakaf itu adalah sumber daya manusia nadir yang kurang memahami aturan. Kita akui Pak, kadang-kadang yang nadir kita ini diajak untuk wakaf yang perlu dibutuhkan karena pemahamannya hanya dan rumah kekeh yang masjid gitu kan, atau rumah kekeh yang sekolah gitu. Tadi wakaf diberikan kadang-kadang di parimaran, jadi ulah diganti-ganti gitu. Lalu mau diganti tetap beda namanya. Jadi ngawakafkan keramik saja tidak boleh diambil lagi oleh orang lain. Padahal itu sudah nampol binatang wakaf. Nah ini pemahaman kita, tentunya harus menjadikan bagi kita ya kaitan dengan bagaimana wakaf yang terberkah, karena wakaf yang terberkah itu harus dijadikan sangat produktif. Apalagi sekarang ini Kementerian Agama dengan adanya ekoteori yaitu mengayak tanah wakaf ke pelakan atau ke cabe gitu kan, pelakan dulu
apalah yang bisa memberi manfaat bagi kita. Saya di Tasik itu ada tanah wakaf di depannya toko, di belakangnya ada tanah wakaf. Itu masih kosong, Pak. Jadi padahal kalau kita buat Ulisma atau bikin toko lagi di sana itu bisa. Makanya tanahnya di Cikurug itu ada di kota. Itu bisa sebetulnya. Nah ini wakaf ini jangan sampai kayak ramai unggul, ini tanah wakaf dari bangunan, Dari kebonan. rumputnya unggul gitu kan, jadi lebar gitu kan. Nah ini cobalah sekarang kita gerakan pikiran kita, gerakan aktivitas kita, panggil nabinya kaitan dengan apa yang menjadi produktivitas daripada wakaf ini. Yang selanjutnya tantangan bagi kita yaitu data ganda atau tidak akurat di lapangan. Itu masalah ukuran luas dan sebagainya. Dan pernah berbagai wakaf sungai 1000 hektar. Ditulis dari nol itu dahulu. Tapi sekarang cobalah kita kerjasama dengan BPN, kerjasama dengan lembaga yang resmi dan supaya berkaitan dengan tanah yang diwakafkan itu jangan sampai termasuk data-data yang lain. Yang selanjutnya, nah ini juga memang kalau di kota kabupaten ya atau kabupaten yang masih terkendala internet dan sebagainya, ini juga menjadi tantangan bagi kita karena mengakses. Kalau sekarang itu ini ada siwak ya, jadi akses siwak ini harus betul-betul dilakukan ya. Tapi alhamdulillah kalau Kabupaten Tasik daerah Pojok itu di mana ya, Pojok Kamil pasti akses internet sudah mungkin di daerah Garut atau mana. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita kaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sebagai verifikator ya, pendaftaran wakaf ini adalah garda terpenting dalam menjaga keabsahan. Yang kedua juga menjaga keamanan, dan yang ketiga juga menjaga keberlanjutan aset wakaf. Maka dengan melalui pendaftaran yang valid, akurat dan aman, maka kita tentunya wakaf ini bisa atau memverifikasi tanah wakaf ini bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk itu saya hanya menyebutnya garda terdepan. Jadi kalau garda terdepan ya wajib bayangnya gitu. Nah, kita perlu di kepala, nah gimana gitu. Kalau garda terdepan gitu kan, ya udah kata lawakannya gitu. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian adalah orang yang betul-betul ikhlas dan khusus dengan tanah wakaf. Saya yakin gestur Bapak dan Ibu ini gesturnya gestur yang mulus lah. Orangnya orang yang lurus, orangnya yang tidak keceriaan ya. Dan kita memang Pak Kabid Jawa ini memang membutuhkan Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya harta benda wakaf untuk kita amankan dan dipelihara itu semua adalah tugas bersama. Dan untuk menjaga dan merawatnya agar manfaat untuk umat. Saya berpesan kepada seluruh peserta untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang ikhlas dan mukhlis. Saya tambahkan ya, ikhlas dan mukhlis. Orangnya yang mukhlis, ya, agar dapat menyerap hasil positif dari kegiatan ini.
Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan bimbingan teknis pembekalan verifikator pendaftaran tanah wakaf tahun 2025 saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti di kegiatan ini saya ingin ada dialog ya. Jadi dengan narasumber itu jangan monoton, jadi sampaikan permasalahan di lapangan. Jadi karena apa? Karena memang di satu sisi bahwa permasalahan di lapangan ini apa yang menjadi kendala dan sebagainya, mungkin nanti akan menjadi kebijakan bagi pemangku kebijakan yang dari pusat, supaya betul-betul bahwa yang berkaitan dengan kebutuhan kita di lapangan ini seperti apa. Bukan itu di Jawa Barat kita butuh motor untuk menginvestasi kita dari motor gitu kan. Di Kalimantan dengan kapal gitu kan, kapal cair atau perahu. Tapi yang penting bahwa sebetulnya Jawa Barat ini adalah orang yang hebat, orang-orang yang tentunya menjadikan bahwa wilayah ini yang tepat. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin Bapak dan Ibu ikutlah di dalam forum diskusi ini. Jadi jangan mendengar saja, tapi kita harus berbicara yang kenyataan di lapangan. Ya. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan depan di atas kasur besar, Cocok. depan yang sangat luar biasa. Kita berikan aplaus untuk para aktor yang burung terbang karena kehebatan saya, manusia yang berakhlak dan manfaatnya. Jangan pernah lelah untuk terus berharap, sering tafakur dan selalu berdoa. Marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kepala Seksi Dinas Islam Kabupaten Pangandaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ujan Supariyat MAG, diistilahkan. Talangan aja kalau nggak apa-apa. Kalau acara gini, kalau resmi itu kalau nggak ada langsung. Iya. Ukur habis gitu, kalau Iya. sumbernya ini nggak ada. Kok abdi we? Untuk mengharapkan ridho untuk keberkahan saya ini, mari kita berdoa hadinya mohon nabi soleh Bismillah Muhammad Rasulullah Al-Fatihah. Iya kan Allah ya Amin Allahumma ya rabbal alamin alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafir ni'amahu wa mazidah ya rabbana alhamdu wa lakal syukru wal barakatuh wa lakal maghfirah kama yanbaghi li jalali wajhika mu'adil sultan Allahumma anzil mubarakan wa anta khairul munzilin Allahumma anzil mubarakan wa anta khairul munzilin Allahumma anzil mubarakan wa anta khairul munzilin Bismillahirrahmanirrahim Hasbiyallahu tawakkaltu 'ala Allah Ihtasamtu billah fawazzu amri ila Allah Masya Allah la quwwata illa billahil aliyyil azim Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula sebagai acara pembukaan.
Marilah kita duduk dengan bersama-sama mengucapkan doa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin para hadir, Ustaz untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan para peserta. Kalau saya bilang beragama, maslahat ya, jawabnya maslahat. Beragama, maslahat. Wakaf berdampak. Oke, jawabannya jangan wakaf berdampak. Oke, 1, 2, 3. Beragama, maslahat. Jangan wakaf berdampak. Tuh 2, 3. Sip. Nanti ini 3. Oh iya, Cianjur. Oh, Cianjur salah. Oke, gantian Cirebon. Nah, di kanan. Itu. Ya, dong. 3, 2, 1. 3, 2, 1. kamera ya bi kon makan iya gitu kan Oh. Oh, punya kayaknya tip. Cirebon kota. Sukabumi mah. Sukabumi panggil. Sukabumi. Pede kan? Dua-duaan tadi. Ya, iya. Sukabumi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jangan apa kan? Seberapa tahun gitu? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya sholat asar. Siap. Setelah sholat asar jam 16 tepat kita berkumpul kembali di ruangan ini. Sip. Silakan. 16. Buat lagi. Langsung konfirmasi. Konfirmasi ke saya. Di mana? Iya, Sukabumi. Iya. Something. Sesuatu.